Hayya 'alas suluk raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Sofa sehat? Alhamdulillah ya Irfani. Ya Wahab sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih berbincang dengan kita seputar suluk Isawi. Ya. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu sangat terkenal mengambil jalan hidupnya yang tidak diambil oleh para nabi yang terdahulu. Bila dibanding dengan Nabiullah Sulaiman sangatlah jauh. Ya. Nabi Sulaiman itu seorang raja, kaya raya dan sebagainya. Dibanding dengan Nabiullah Yusuf juga jauh, perdana menteri. Ya. Tapi Nabi Isa itu merupakan sebuah nabi yang mengambil jalur zuhud, yaitu zuhud dunia dan zuhud segala macamnya. Ya. Nah ini kita akan mencoba untuk mentransformasi kepada kehidupan kita melalui suluk Isawi ini. Gimana Buya itu? Di zaman Nabi Isa, zuhud yang terbaik prakteknya ya seperti Nabi Isa. Di mana di zaman itu para pemuka agama, para pendeta, rahib itu bermewah-mewahan terhadap dunia. Terlalu berlebihan. Maka Nabi Isa, dan sesungguhnya itu bukan pilihan manusianya Nabi Isa, tapi Allah sendiri yang memilih memperlakukan gaya hidupnya kekasih Allah Nabi Isa ini 180 derajat kebalikan dari mayoritas gaya hidup agamawan saat itu. Iya. Di mana jika dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, ya di zaman Nabi Sulaiman zuhud, bentuk zuhud yang terbaik Nabi Sulaiman. ya Nabi Sulaiman. Yeah. Karena semua nabi yang diutus itu pasti az-zahid al-haqiqi. Iya. Nah, ini harus dipahami lebih dewasa. Di zaman kita ini kira-kira lebih pantas yang mana praktek zuhud ala bentuk zahir. Yeah. Ala Isa apa ala Sulaiman. Nah, ini silahkan dianalisa, diamati sendiri. Kalau menurut saya zuhud batiniyah ya semua nabi pasti zuhud 100%. 100% ya. Nah, dalam bentuk luarnya ini harus disesuaikan dengan zaman. Di mana ya itulah yang tepat. Dalam hal ini secara contoh besar bab zuhud adalah tiga selalu nabi kita utama, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Sulaiman. Dan yang lebih bijak adalah yang tengah-tengah, yaitu zuhudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu talwin. Iya. Talwin fit tamkin. Talwin fit tamkin. Talwin fitamkin. Nggih. Memang berat sebetulnya. Kalau seperti Nabi kita itu yang memilih sehari puasa, Ya. sehari tidak puasa. Iya. Itu karena kepingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, juga kuat bersabar. Ya, ini bukan berarti suluk Isawi yang dinisbatkan pada bulan Rajab ini serta-merta hanya mengambil pola Nabiullah Isa, tidak. Luarnya. Ya, luarnya. Ya, Kalau itu harus disesuaikan zaman. Tidak hanya itu, tapi ternyata zuhud batin itu yang lebih diutamakan. Ya, dan sesungguhnya ya yang dizuhudkan itu ya batiniyah. Ruhaninya aslinya. Dizuhudkan untuk kita tergantung kepada yang lainnya. Itu. Iya. Tapi misalnya keluar suluk di suluk Isawi ini terus bau dunianya sepo itu berhasil enggak itu? Buya? Ya lihat masing-masing personnya beda-beda. Kalau seandainya tanggungannya banyak, keluarga yang ditanggung, dan ditambah lagi apalagi zaman sekarang zaman cicilan, ya itu yang menjadi beda. Karena itu kewajiban yang harus diselesaikan. Artinya untuk berzuhud itu tidak bisa dilakukan sendiri begitu. Enggak bisa. Jadi harus ada yang membimbing, mengarahkan untuk laku zuhud itu. Untuk laku zuhud yang pas menurut versi masing-masing. Berarti setiap murid, setiap salik ini secara keseluruhan memang harus zuhud
Cuma antara zuhudnya si A dengan si B bisa beda-beda. Bentuk zahir zuhudnya Berbeda. 100 murid itu berbeda-beda. Tapi bentuk batinnya Sama. Bentuk rohaninya sama. Ya. Itulah yang disebut dengan berusaha berlaku proporsional. Seperti seorang bos pengusaha yang digandoli anak buah banyak. Ya. Dia zuhudnya harus ala Sulaiman. Bukan ala Isa zahirnya. Karena dia digandoli karyawan banyak itu. Tapi kalau misalnya istri nggak punya, sudah meninggal misalnya, anak juga ya nggak punya, silahkan meniru secara zahirnya juga seperti Nabi Isa tepat. Tapi bagi yang punya tanggungan, ya beda lagi. Karena kita semua tahu Nabi Isa pun juga nggak ada tanggungan, tak beristri, ya apalagi ya, tentu tak beranak, alias tidak menanggung beban hidup siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Selain kezuhudan yang ada pada visualisasi pada Nabi Isa itu, apalagi kira-kira itu selain kezuhudan? Ya membaca kauniyah atau ya mukalama malhaq dan anunya itu suka kholwat atau suka tidak bersosial kecuali dalam rangka taklim dan memberi teladan, uswah qudwah. Selain mengajar, memberi contoh dan memutuskan hukum dan sebagainya, Nabi Isa selalu mukalamah dengan Allah ya? menyendiri ya. Kalau ada yang bilang Nabi Isa itu kental dengan sisi hakikatnya itu benar sekali. Ya memang. Karena ya sejak bayi sudah istimewanya sedemikian rupa, ya, julukan Ruhullah. Itu karena memang benar-benar dijaga oleh Allah dari sisi batiniahnya itu ya sejak bayi sudah suci. Tidak seperti umumnya kita manusia itu mensucikan diri. Kalau Nabi Isa tidak ada istilah mensucikan diri. Karena suci sejak awal lahir. Karena suci benar-benar suci sejak lahir. Secara prototipe mungkin kebalikan dari Nabi Musa begitu. Iya. Betul. Di mana ibunya Nabi Musa dengan ibunya Nabi Isa, Maryam ini perempuan suci. Perawan suci, perawan agung. Yang Masya Allah. Julukan Musa, Ruhullah, wa kalimatuh itu kentalnya akhirnya ya kesan yang kuat di Nabi Isa itu adalah ya di sisi hakikat itu. Iya, jelas, tampak jelas sekali itu. Iya, tadi Buya menyampaikan itu selain zuhud atau zuhud di dunia atau zuhud di dalam dirinya, itu adalah ada kebiasaan Nabi Isa itu bertahanus kepada Allah. Iya. Keluar itu hanya untuk lil qudwah, lil uswah, wali ta'lim, wali tahkim. Dan apakah bisa disebut dengan yaitu selalu berkholwa fil kholwa atau kholwa fil jalwa yang seperti kita dengar itu. Ya memang contoh jelasnya ya Nabi Isa dalam bab kholwat itu. Ya Nabi Isa itu tidak muasyarah dengan manusia kecuali tadi itu ta'lim, tahkim, qudwah, uswah. Selain itu dia kholwat lahir batin. Boleh dikatakan Nabi Isa itu salik sejati begitu. Salik sejati atau kholwat daim. Kholwat daim itu. Salik sejati. Salik hakiki itu. 100% itu tipe salik. Nah dengan begitu berarti salikin salikat yang ingin langgeng suluknya itu harus dimulai dari suluk roja begitu. Iya. Boleh. Kan ada. Jadi ingin prototipe mensuri tauladani Nabi Isa, ya suluklah Isawi ini. Ya, dan kita semua wajib atau fardu beriman kepada Nabiullah dan Rasulullah Isa alaihissalam. Kita tidak kalah iman kita dengan
saudara-saudara seiman kita Nasrani. Yang doa dibaca di istighfar itu kan kondisi juga tidak pernah terjadi. Nabi Isa minta hidangan dari langit itu. Ya. Itu. Ya. Bahkan hari itu bagi umatnya Nabi Isa saat itu, itulah hari rayanya. Memang. Nah, berarti kalau ingin hari raya, ini gimana? Salikin-salikan sudah bisa istilahnya itu duit moro dewe. Iya. Diarepi duit. Nah, hari raya hakiki ya memang. Itu gimana? Itu maknanya itu gimana? Iya, itu harus dipahami dan dirasakan, dicapai. Yaitu hari yang dirayakan dengan penuh syukur. Ya buah dari pencapaian suluk rojab itu. Dimana kepuasan batin yang sudah tidak menginginkan apa-apa. Iya bermandikan syukur, wis gak kepengin apa-apa blas. Di situ diistilahkan hidangannya itu tidak habis dimakan. Ya iya. Berapapun banyak orang. Iya. Ya hidangan langit itu ya nur. Nur ala nur, nur. Habis dimakan. Iya. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya nggak habis. Termasuk khususiyah yang ingin dicapai ketika kita melaksanakan suluk Islam ini selain zuhud, ini siratul qalbi, nuroniyah, itu dati itu diantaranya adalah berhari raya. Iya, berhari raya. Berhari raya. Dengan terpancarnya nur yang tidak akan hidangan pernah dari habis. langit. Iya, hidangan dari langit. Maidatan minas sama. Kalau istilah orang Jawa sepuh-sepuh orang Jawa kuno itu nur sifat gitu. Artinya bersifat nur dirinya itu. Terus menerus memancarkan cahaya. Nur sifat itu kan bersifat nur, bersifat cahaya. Redaksinya sampai takunu lana idan li awalina wa akhirina, yaitu ayatan minka. Itu menjadi ayatullah, menjadi nurullah, yaitu makna ruhullah itu. Maka marilah kepada saudara-saudara, dulur-dulur semua ingin cepat hari raya untuk kita gapai bersama hari raya yang Ma'idatam minas sama, yang berupa mamlu'atu bi anwarillah. Dan itulah sebetulnya yang kita inginkan, dan kita akan mendengarkan ajakan dari Ayah Guru yang biasa dihidangkan oleh Ayah Guru, oleh Buya di Rebuan Agung itu. Monggo Buya. Qul alhamdulillahi ala ahli safa wal wafa wa ni'mal widat wal khair wal rasyad wa nadamu nadil amal hayya ala khairil amal hayya ala suluk rajab. Maka jangan sampai dilewatkan, dulur-dulur, marilah kita bersuluk di bulan Rajab dengan suluk Isawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.